KPK bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPKP melakukan audit di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Hasilnya, ditemukan fraud klaim BPJS Kesehatan. 3 rumah sakit di Sumatera Utara dan Jawa Tengah terbukti melakukan penipuan klaim BPJS Kesehatan yang menyebabkan kerugian negara senilai 35 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran KPK, RS di Jawa Tengah ini menyebabkan kerugian paling besar, yaitu 29,5 miliar rupiah dari 22.550 klaim fiktif. Sedangkan kerugian 2 RS di Sumatera Utara sebesar 4,2 miliar dari 1.620 klaim dan 1,5 miliar dari 841 klaim. 2 modus yang ditemukan yaitu manipulasi diagnosis dan phantom billing. Phantom billing atau tagihan fiktif dianggap paling parah karena pihak rumah sakit menagih biaya perawatan kepada BPJS padahal sama sekali tidak melakukan perawatan terhadap pasien. Nama pasien hanya dicatut untuk kebutuhan penagihan klaim ini. Nah, seperti apa mekanismenya? Terkait hal ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskannya dengan detail. Jadi yang kenapa kita fokus pada phantom billing gitu, bukan yang BPJS temukan lantas kita full bucket ke lapangan, itu memang dari yang punya rumah sakit juga udah mengarang tuh ceritanya. Jadi pokoknya rumit banget deh ceritanya gitu, milih penyakitnya juga udah pas gitu, terapinya pas, udah gitu katakanlah ini harus di USG, kan dia harus milih penyakit yang pas tuh kan. Nah itu benar-benar bagus banget gitu, jadi dia dengan keluarganya dokter juga gitu. Jadi dokter-dokter itu diagnosanya udah mendukung semua lah buat klaimnya gitu. Jadi di prosesnya ini gitu ya, mungkin di kronologi klaim fiktifnya bisa ditampilkan gitu. Gimana caranya dia bisa bikin klaim fiktif. Yang pertama dia harus ngumpulin dokumen pasien kan, KTP. Nah dia bikin bakti sosial nih. Gitu kan, kumpullah KTP orang gitu kan, nomor BPJS-nya. Nah berdasar inilah di engineer semua seakan-akan dia sakitnya A, nanti perlu penanganan ini, ada dokter, tanda tangan, oke semua gitu. Jadi klaim fiktif ini gak mungkin satu orang. Dan gak mungkin dokter aja sendiri gitu, ya gak bisa juga. Dia bilang saya suruh USG, oh sakitnya gak ada perlu USG, kan gak nyambung. Kalau dia benar nyambung semua nih. Jadi yang kita temukan nih klaim fiktif yang kita verifikasi, kita full bucket ke lapangan gitu. Yang pertama dia mengumpulkan dokumen pasien, ada KTP, KK, kartu BPJS melalui bakti sosial kerjasama dengan kepala desa. Ya udah canggih kan, jadi emang niatnya udah mengumpulin KTP dan kartu BPJS. Gitu ya udah niatnya. Lalu dia mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam yang sebenarnya udah gak kerja lagi di rumah sakit itu, tapi dia tanda tangan aja, oke gitu. Jadi makanya ini komplotan beneran gitu ya. Dan gitu, nah ini yang paling susah nih, membuat menandatangani rekam medis, reksum medis, catatan perkembangan pasien, pemeriksaan penunjang, itu lengkap semua tuh. Jadi ada dokter, ada rekam medis, semua tuh ada semua. Baru dia nyampein klaim. Jadi dibilang nih yang terakhir, kenapa bobol? Ya gimana kalau didesain gitu orangnya kan nggak tahu juga bahwa nama dia dipakai ngeklaim ke BPJS gitu kan. Makanya berlapis-lapis dibikin pas pada audit atas klaim itu step keempat ya Bu ya. Barulah ketahuan setelah ia ke lapangan dilihat ini orang ada apa enggak, begitu ditanya enggak ada nih orang gitu. Ini sekaligus menjawab yang merekam yang BPJS JKN Mobile ya, Mobile JKN itu baru-baru tuh ada. Jadi waktu itu saya fisioterapinya 2 kali, lantas diklaim 10 kali, mana saya tahu. Kalau sekarang ya bisa ketahuan, sekarang lihat HP. Kalaupun ketahuan juga enggak juga semua orang. Artinya kalau udah sembuh udah alhamdulillah, dia udah gak lihat ngeklaim apa kayak dia terserahlah gitu, pokoknya saya sembuh. Kan gitu ya. Jadi ini sekali lagi kita bilang perbaikannya udah dilakukan, termasuk ada Mobile JKN antara lain meng-cross itu. Jangan namanya diklaim, taunya dia gak ngapa-ngapain gitu. Ya dia buru-buru teriak dong, saya gak sakit Pak, kenapa diklaim di sana? Kan ada NIK-nya segala macam gitu ya. Wah, parah banget ya. Kok bisa sih? Siapa pelakunya? Jadi, KPK menemukan sejumlah oknum petugas di berbagai level yang terlibat. Sampai-sampai melibatkan direktur RS atau pemilik RS loh guys.
Jadi kalau dia bilang kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita, karena nggak mungkin satu orang yang ngejalanin. Nggak mungkin dokter saja yang ngejalanin, nggak mungkin. Yang kita temukan ini pemilik-pemiliknya, dirutnya. Yang 2 rumah sakit yang agak kecil ini, dirutnya di sini sukses mengklaim fiktif, dipindahkan ke sini lagi. Lu hebat berarti bisa mengklaim fiktif. Pindahin ke sini, bikin duit lagi di sini. Kira-kira gitu. KPK tidak menutup kemungkinan kasus fraud ini juga terjadi di sejumlah RS lainnya, termasuk di RSUD. Untuk itu, KPK akan membawa kasus ini ke ranah pidana agar ada efek jera. Jadi kita yakin nih sebenarnya di bawah karpet nih banyak. Kita yakin. Kalau dibilang estimasinya berapa, kita bukan dukun. Nggak tahu juga berapa. Tapi harusnya kalau model klaim fiktif yang 2 ini udah berani dilakukan gitu dan udah beberapa tahun, kita yakin nih berarti ada yang udah sering bikin begini dan sukses terus. Ya iyalah, ketangkep baru bayar. Ya saya juga nyoba. Gitu kan, ketangkep bayar. Sampai sekarang BPJS kan uangnya nggak kayak dulu defisit. Kalau dulu defisit, mungkin dia juga mikir ngapain juga diklaim dan untuk keluar duitnya. Kalau sekarang kan udah oke banget ya Pak Ngudi ya. Gitu. Jadi kita bilang ke depan kita perbaiki aspek pencegahannya lewat ya ini penanganan fraudnya. Sementara Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terlibat. Tenaga kesehatan yang terlibat juga akan dicabut izin praktiknya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti rumah sakit lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Lalu, mengapa BPJS bisa kecolongan? Apakah regulasi di lingkungan BPJS dan struktur data keamanannya bisa dimanipulasi dengan mudah?